episode pertama ini, suasananya langsung dark banget. Gak ada lagi hari-hari ceria di sekolah Jujutsu. Yang ada cuma kehancuran, monster, dan pengkhianatan. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, buruan klik tombol subscribe-nya sekarang. Jangan lupa like juga ya, biar admin semangat bikin rekap tiap minggunya. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita masuk ke dunia terkutuk ini. Cerita dimulai dengan aksi yang sangat memukau di tengah reruntuhan Tokyo. Kita diperlihatkan Yuji Itadori yang lagi dikejar-kejar sama roh terkutuk alias curse berukuran raksasa. Tapi yang bikin heran, Yuji ini bukannya panik. Dia malah lari sambil santuy makan coklat. Waduh Yuji, sempet-sempetnya ya mukbang di tengah maut. Mungkin dia butuh asupan gula biar nggak bad mood kali ya. Tapi ya namanya juga monster. Akhirnya Yuji tertangkap dan dilempar ke sebuah gedung sampai babak belur. Pas si monster mau kasih serangan terakhir, tiba-tiba slash! Monster itu terbelah dua. Muncullah sosok legendaris yang kita rindukan, si raja farmer kita, Yuta Okkotsu. Tapi tunggu dulu guys, Yuta datang bukan buat peluk Yuji, dia datang bawa pedang dengan niat membunuh. Ingat kan, di akhir season 2 kemarin, Yuta dapat tugas dari para tetua Jujutsu buat mengeksekusi Yuji karena Sukuna sudah bikin kacau. Pertemuan mereka ini benar-benar bikin merinding. Aura Yuta sekarang beda banget, dingin kayak es di kulkas. Sekarang kita pindah ke markas klan Zenin. Waduh, ini klan isinya orang-orang toksik semua guys. Mereka lagi kumpul buat rapat penting. Siapa yang bakal jadi ketua klan selanjutnya? Soalnya, ketua yang lama, Naobito Zenin, sudah tewas gara-gara dipanggang sama Jogo di Shibuya. Lalu muncullah sosok baru bernama Naoya Zenin. Penampilannya si rapi, ganteng, tapi mulutnya minta ampun pedesnya. Dia sombong banget dan bilang kalau kakak-kakaknya itu sampah nggak berguna. Jadi cuma dia yang pantas jadi ketua. Dia bahkan hampir berantem sama Ogi dan Jinichi Zenin. Sumpah ya, Naoya ini tipe-tipe sepupu yang kalau lebaran nanyain kapan nikah, tapi dengan nada menghina. Nyebelin banget. Tapi rencana Naoya langsung berantakan pas surat wasiat Naobito dibacakan. Isinya bilang begini, Naoya bakal jadi ketua kecuali kalau Gojo Satoru mati atau hilang kemampuan. Kalau Gojo nggak ada, maka jabatan ketua dan semua aset klan Zenin jatuh ke tangan Megumi Fushiguro. Mendengar itu, Naoya langsung kena mental. Dia nggak terima jabatan direbut sama anak kemarin sore kayak Megumi. Naoya pun dapat ide licik. Dia tahu Megumi lagi nyari Yuji di Tokyo. Jadi Naoya mutusin buat pergi ke Tokyo, bunuh Yuji sekalian bunuh Megumi biar nggak ada saingan lagi. Jahat banget ya, padahal masih saudara loh. Balik lagi ke Tokyo yang sekarang udah kayak neraka. Yuji duduk bertenung, wajahnya depresi banget. Dia keinget terus sama kematian Nanami, Nobara, dan orang-orang yang dibantai Sukuna pakai badannya. Jujur ya guys, lihat Yuji sedih begini rasanya pengen admin peluk terus kasih nasi uduk biar semangat lagi. Tapi untungnya ada Choso. Si abang yang satu ini benar-benar setia kawan, setia saudara. Choso bilang dia bakal nemenin Yuji apapun yang terjadi. Yuji sempat nanya, loh bukannya aku yang bunuh adik-adikmu? Choso jawab dengan bijak banget. Katanya itu cuma salah pahaman dan sebagai kakak dia harus maafkan adiknya. Duh, Choso, kamu adalah definisi best big brother tahun ini. Mereka berdua pun mulai beraksi membasmi kutukan di Tokyo. Animasinya di bagian ini gila banget guys. Mapa nggak pelit budget. Yuji lari kencang memancing ratusan kutukan masuk ke terowongan, lalu boom! Choso membantai mereka semua pakai teknik manipulasi darahnya. Kerjasama mereka berdua benar-benar smooth banget kayak jalan tol baru diresmikan. Pas lagi asik-asiknya bercanda, tiba-tiba si Naoya muncul. Naoya langsung menghina mereka dan pamer kecepatan. Choso sampai dibikin kewalahan gara-gara gerakan Naoya yang kayak ngelek tapi cepet banget. Naoya bilang dia nggak peduli sama Yuji, dia cuma mau memancing Megumi keluar. Tapi suasana yang sudah panas makin jadi beku pas ada aura yang sangat-sangat mengerikan mendekat. Yuji sampai mikir, apa Gojo Sensei balik lagi? Tapi ternyata bukan, itu adalah Yuta Okkotsu. Yuta mendarat dengan kekuatan yang bikin tanah hancur berantakan. Yuta dan Naoya akhirnya buat kesepakatan licik. Naoya lawan Choso, Yuta lawan Yuji. Choso yang panik langsung teriak ke Yuji. Yuji, lari! Jangan lawan dia. Orang ini levelnya sama kayak Gojo Sensei. Kalau kamu lawan, kamu bakal mati.
Yuji pun mencoba bertahan, tapi gila, Yuta ngejarnya cepet banget, padahal dia lari sambil bawa pedang besar. Yuta heran lihat fisik Yuji yang kuat, sementara Yuji merinding rasain energi kutukan Yuta yang kayak nggak ada habisnya. Yuji terpojok di jalan raya. Yuta mulai menjelaskan rahasia kekuatannya. Dia bilang, sebenarnya jumlah energi kutukanku itu lebih banyak daripada Gojo Sensei, tapi Gojo Sensei jauh lebih efisien karena punya Six Eyes. Mendengar itu, Yuji sadar kalau setiap serangan Yuta itu fatal. Yuji mencoba bertahan pakai pisau kecil yang dia temukan di mobil. Dia ingat pesan Gojo soal cara mengalirkan energi ke senjata. Terjadilah duel sengit. Yuji pinter banget. Dia sengaja nangkap pedang Yuta pakai pisau itu dan krak, pedang Yuta patah. Yuta kaget, tapi cuma sebentar. Dia bilang, wah hebat juga ya muridnya Gojo Sensei. Tapi sayangnya keberuntungan Yuta habis di situ. Tiba-tiba muncul sosok raksasa di belakang Yuji. Itu adalah Rika. Rika langsung meluk Yuji dengan sangat kencang sampai Yuji nggak bisa gerak. Jangan ganggu Yuta, kata Rika. Yuji ketakutan setengah mati. Di saat Yuji nggak bisa ngapa-ngapain, Yuta ngambil potongan pedang yang patah itu. Lalu jelep, pedang itu ditancapkan ke dada Yuji. Yuta bilang dengan nada dingin, maafkan aku Yuji-kun. Waduh, episode berakhir dengan Yuji yang tertusuk pedang Yuta. Gila sih, jantung admin mau copot pas bagian ini. Apakah Yuji benar-benar mati di tangan seniornya sendiri? Atau ini cuma bagian dari rencana rahasia Yuta? Nah, buat kalian yang sudah nonton atau baca manganya, menurut kalian, apakah Yuta sebenarnya jahat? Atau dia sebenarnya lagi akting di depan para tetua buat nyelamatin Yuji? Tulis teori kalian di kolom komentar ya. Admin bakal baca dan balesin satu persatu. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang juga nungguin JJK Season 3. Episode 2, kita balik ke pertarungan antara Choso dan Naoya Zenin. Waduh, Naoya ini bener-bener definisi orang ganteng tapi nyebelin ya guys. Dia pamer kecepatan dan ngehajar Choso abis-abisan. Choso sampai bingung, ini orang pakai cheat apa gimana sih? Kok cepet banget? Naoya terus-terusan ngeremehin Choso. Dia bahkan menghina saudara-saudaranya sendiri. Dia bilang dia benci banget sama kakak-kakaknya dan mending mereka mati aja. Nah, ini nih yang bikin Choso murka. Choso itu prinsipnya satu. Jangan pernah hina konsep persaudaraan di depan saya. Choso pun ngeluarin teknik flowing red scale buat ningkatin penglihatannya. Terus dia ngeluarin jurus pamungkasnya, Death Painting Wombs. Choso ini kan hamba kutukan campuran manusia. Jadi dia bisa ngerubah energi kutukan jadi darah tanpa batas. Dia bikin banjir darah yang bikin Naoya mati kutu. Kaki Naoya lengket di darah itu dan bam! Choso kasih serangan telak. Rasain tuh Naoya, makanya jangan sombong jadi orang. Tapi pas Choso mau kasih serangan terakhir, tiba-tiba Yuta Okutsu datang bawa mayat Yuji yang diseret-seret. Yuta cuma butuh satu pukulan ringan buat bikin Choso pingsan. Yuta lihat Naoya yang sekarat terus nawarin bantuan. Mau aku sembuhin pakai teknik kutukan pembalik? Tapi syaratnya kamu harus lapor ke bos kalau Yuji Itadori beneran sudah mati. Naoya yang sudah megap-megap ya pasti setuju dong. Pas Yuji lagi pingsan atau mati suri, dia dapat penglihatan masa kecilnya. Kita diperlihatkan ayah Yuji yang namanya Jin Itadori. Jin lagi gendong bayi Yuji. Terus ada kakeknya Yuji yang ngasih peringatan keras. Kakeknya bilang, Jin, menjauhlah dari istrimu atau kamu bakal mati. Terus muncullah sosok ibu Yuji, namanya Kaori. Dan guys, kalian harus lihat jidatnya. Ada bekas jahitan. Mirip banget sama bekas jahitan di kepala Geto alias Kenjaku. Waduh, apa jangan-jangan emaknya Yuji itu sebenarnya wadah buat Kenjaku? Teori ini bikin admin merinding disco guys. Pantesan fisik Yuji kuatnya nggak masuk akal sejak lahir. Yuji akhirnya bangun dan kaget lihat Yuta duduk di depannya. Yuta bukannya nyerang, malah senyum kalem. Yuta ngejelasin kalau Gojo Sensei pernah nitipin Yuji ke dia.
Jadi aksi bunuh-bunuhan kemarin itu cuma akting, biar para tetua Jujutsu percaya kalau Yuji sudah mati. Tapi kan kamu nusuk jantungku, tanya Yuji bingung. Yuta ketawa terus bilang kalau dia pakai teknik kutukan pembalik di saat yang sama pas dia nusuk Yuji. Jadi Yuji mati sedetik terus hidup lagi. Wah, Yuta ini pantas dapat piala Oscar kategori aktor terbaik ya. Yuta bilang dia peduli sama Yuji karena temen-temennya peduli sama Yuji. Dia juga ngerasa senasib sama Yuji karena punya kekuatan besar yang mereka nggak minta. Duh, so sweet banget ya kakak satu ini. Lalu muncullah si Ganteru Megumi Fushiguro. Dia nggak pakai basa-basi, langsung minta Yuji balik ke sekolah. Tapi Yuji ngerasa bersalah banget gara-gara kejadian di Shibuya. Megumi bilang, kita bukan pahlawan Yuji, kita ini penyihir Jujutsu. Kita nggak punya waktu buat depresi, mending kita selamatin orang yang masih hidup. Megumi cerita soal Culling Game. Ini adalah permainan kematian yang dibuat oleh Kenjaku, Nori Toshikamo. Kakak Megumi, Tsumeki, juga kejebak di game ini. Culling Game punya aturan yang ribet banget. Intinya, penyihir harus saling bunuh buat dapat poin. Dan kalau poinnya nggak nambah dalam 19 hari, mereka bakal mati. Waduh, ini mas Squid Game versi Jujutsu. Yuji akhirnya setuju buat bantuin Megumi. Dia juga bilang ke Yuta, kalau Sukuna ambil alih badanku lagi, jangan ragu-ragu, langsung bunuh aku ya. Yuta cuma ngangguk mantap. Waduh, janji yang berat banget nih. Mereka mutusin buat nemuin Master Tengen di SMK Jujutsu buat nanya cara buka segel Gojo Sensei. Tapi masalahnya, pintu menuju tempat Tengen itu ada ribuan dan selalu berubah-ubah. Untungnya Choso, si abang idaman, tahu caranya. Dia bisa ngerasain keberadaan adik-adiknya yang disimpan di gudang sekolah. Dan gudang itu dekat dengan tempat Tengen. Di sana mereka ketemu Maki Zenin yang badannya penuh luka bakar, tapi tetap kelihatan badass. Mereka naik lift menuju Tombs of the Star Corridor. Tempatnya sunyi banget dan ada bekas darah dari kejadian 12 tahun lalu atau pas masanya Toji Fushiguro. Pas mereka sampai di aula utama, awalnya nggak ada siapa-siapa. Mereka ngerasa ditolak sama barriernya Tengen. Tapi pas mereka mau balik, tiba-tiba muncul sosok makhluk aneh berkepala 4. Mau pergi sekarang? Senang bertemu kalian, anak-anak klan Zenin, Choso, dan Wadah Sukuna, kata sosok itu. Iya guys, itu adalah Master Tengen. Penampilannya unik banget ya, nggak kayak manusia biasa lagi. Episode pun berakhir dengan pertemuan epik ini. Wih, gila sih, episode ini padat banget informasinya. Akhirnya kita tahu kalau Yuji itu anak titipan Kenjaku lewat ibunya. Terus sekarang mereka bakal minta bantuan Master Tengen buat selamatin Gojo Sensei. Menurut kalian, apa yang bakal diminta Master Tengen sebagai bayaran buat ngasih tahu cara ngelepas segel Gojo Satoru? Apakah dia bakal minta tumbal atau ada misi rahasia lainnya? Tulis jawaban dan teori gila kalian di kolom komentar ya. Admin tunggu. Jangan lupa share video ini biar teman-teman kalian juga tahu rahasia emaknya Yuji. Sampai jumpa di rekap episode selanjutnya yang pasti makin pecah. Tetaplah menjadi watcher yang bijak. Bye-bye.